Produksi jantan. Waktu berapa jam, Dek, materinya? 1 jam ke 2 jam? Ini adik-adik abis ini ada kegiatan apa? Nggak ada ya? Karena hari ini Enggak kan sih, dia sebenarnya. tidak ada dokter. Cuman kalau untuk materi fistek itu kami satu SKS tidak ada SDA nih ke dok. Sampai jam 8:50. Mohon maaf dok, sampai jam 9:40 dok. Ternyata 2 jam. 9.40 gitu ya? Ya. Sebenarnya hari ini nggak ada kuliah sih seharusnya karena ada BK. Kok BK apa namanya, Dies. Apakah yang eh, ini semester 5 ya? Semester 5 berarti tidak diharuskan ikut Dies ini. Tidak harus ikut, nggak harus datang ya mahasiswanya ini, apa mahasiswa yang semester baru aja mungkin ada disuruh ikut Dias nggak, ada ini. Iya dok, yang wajib untuk hadir banget itu di angkatan 2025 untuk mahasiswa barunya dok. Ya, jadi biar ibu nggak menyalahin apa namanya, eh menyalahin aturan di Unmut ya, karena ada himbauan tidak ada kuliah gitu. eh, tapi kalau nggak kuliah nanti susah narik jadwal lagi. Kalau minggu depan kan sudah ibu sudah nggak lagi, nanti berubah lagi semuanya. Dosen-dosen itu yang kasihan nanti aturnya, dan kalian juga tidak bisa lagi atur. Jadi izin untuk hari ini kuliah tetap ada, apalagi online kan masih bisa eh, diadakan gitu. Oke, kita mulai dari organ reproduksi jantan. Kemarin sudah betina. Secara garis besar, eh, Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Nanti kalau di apa namanya, selama penjelasan ada yang mau disampaikan, silahkan gitu ya. Jadi semoga di jam 9 lebih dikit selesai udah. Ini masih ada yang join, minta join ini ya. Ini jam berapa udah ya? Ya. Jadi kalau bicara tentang organ reproduksi jantan dalam masa embriologi, Ibu tidak menjelaskan sampai sejetil ini karena sudah kalian dapati selama kuliah embrio. Hanya yang penting di sini adalah ada beberapa kasus di mana testis yang mestinya harus sudah turun ke dalam skrotum itu tidak turun. Itu kita sering kenal istilah dengan namanya Cryptop chip. Cryptop chip. Nah, kemudian kenapa Ibu menekankan kasus ini? Jadi nanti yang mendapatkan paper tentang reproduksi hewan jantan bisa mengambil topik tentang Cryptop chip. Sekali lagi Ibu ingatkan materi-materi untuk dibawakan ke paper, Ibu tidak meminta paper itu seperti ini lagi. Adik-adik menjelaskan organ reproduksi jantan, organ reproduksi betina gitu. Ibu tidak mau. Kalau lagi materi itu dibahas, jadi Ibu coret papernya dan nilai itu jauh jelek banget ya. Mungkin tidak lulus malahan itu. Karena nilai paper itu kan tinggi sekali dari skor penilaian. Yang diangkat itu adalah tentang materi cryptochip untuk yang dapat jantan. Begitu pula yang betina. Jadi jangan sampai lagi membahas reproduksi hewan betina gitu. Lah, ngapain? Kan Ibu sudah jelasin. Ibu tidak. Jadi seolah-olah kalian ke Ibu lagi. Jadi yang diangkat adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan organ atau kelainan kelainan uh, dari organ reproduksi jantan maupun betina gitu. Kemudian, nah ini kalau kita bicara masih dalam sebatas embrio.
perkembangan organ reproduksi dalam tahap embrio. Lanjut ke, nah ini langsung ya, setelah melewati fase embriologi, jadi kalau kita melihat apa namanya hewan, yang mana yang jantan, yang betina, apa yang kita perhatikan? Kalau melihat sapi, ini contohnya sapi itu apa yang kita perhatikan? Ini sapi jantan apa sapi betina gitu? Kalau di Bali, karena ini kita sapi Bali menjadi unggulan, tidak, karena mungkin ada tahu teorinya kalau sapi jantan itu warnanya pada 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 jantan warnanya jadi hitam, gitu kan. Kalau yang betina menjadi coklat bata, tetap dia tidak mulai perubahan. Nah, jangan sampai itu menjadi patokan kalian bahwa ini adalah jantan, ini betina. Jadi untuk membedakan bahwa ini sapi jantan, sapi betina adalah dengan menyebutkan dari organ reproduksinya. Apakah kalau yang jantan ada testisnya, kalau yang betina itu vaginanya, begitu. Jadi kalau penyebutannya jantan betina, ya kalau yang jantan bulunya warnanya hitam itu udah salah ya. Kelainan genetik apa aja juga berubah warna, tidak akan menjadi warna merah. Itu kalau pada sapi Bali, kalau pada sapi yang bukan Bali kan tidak ada perubahan seperti ini, mental begitu. Jadi yang benar penyebutan yang pada jantan betina adalah dengan kita menyebutkan apa organ genital luarnya. Nah, bicara organ reproduksi jantan, ada bagian-bagian yang harus kalian pahami. Mungkin sudah pernah didapat pada kuliah fisiologi veteriner. Ada skrotum, ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar-kelenjar, dan organ kopulatoris. Nah, pada saat teorinya memang gampang ya menyebutkan, tapi pada saat praktikum, nggak tahu ujiannya praktikumnya apakah masih apa namanya kuis gitu, ujiannya apakah memang langsung melihat organnya itu nanti kita, kalau dulu langsung ya, jadi mahasiswa akan dihadapkan pada organ segarnya antara jantan dan betina itu akan diselang-seling gitu. Nah, kalau pada saat seperti itu mereka tuh pada bingung yang mana testis gitu, ovarium, ada kelenjar ada vesika urinaria gitu. Itu sering mengacaukan, tapi kalau nanti ujian praktikumnya kuis ya mungkin bisa kalian jawab. Kalau kuis ya tidak melihat langsung. Nah, kalau kita lihat organ itu langsung pada hewan, penempatannya dalam hewan hidup, jadi akan seperti ini ya. Cuma kalau kita bicara dari reproduksi jantan, tidaklah sedetail atau sedalam kita bicara pada betina. Karena produksi itu akan lebih banyak dibahas yang betina. Apalagi nanti di lapangan kalian akan melakukan palpasi rektal gitu. Jadi yang betina yang menjadi fokus dari belajar reproduksi. Nah, ini dalam dari penempatannya adalah seperti ini, di mana dari testis ya, kalau nanti praktikum disuruh membawa testis, tentu kalian tidak sampai sedetail dapatnya. Dan itu agak sulit ya biasanya di RPH dapat testis karena hewan jantan itu sudah lebih banyak ke Bali gitu. Jadi kalau nggak dapat pada sapi mungkin disuruh pada kambing gitu.
Kalau yang sapi itu agak sulit dapat. Nah, ini testis pembentuk, kemudian itu ada saluran-saluran mulai dari epididymis, kemudian vas deferens, kemudian ada uretra sampai ke muara atau keluar yang kita sebut dengan orifisium uretra. Nah, kemudian masing-masing kalau kita bahas ya dari skrotum, skrotum ya, skrotum eh, berbeda posisi pada masing-masing hewan ya. Kalau pada apa namanya? Kalau pada sapi letaknya di bagian inguinal, tapi kalau babi itu di caudal ventral ya. Mungkin nanti kalau kalian pernah lihat eh, masing-masing perbedaan ternak dua ternak. Skrotum, skrotum sudah tahu ya pembungkus daripada bagian luar daripada eh, bagian testis. Jadi dia adalah fungsinya melindungi testis. Kemudian penting peranan skrotum itu adalah sebagai termoregulator. Itu artinya mengatur suhu testis agar tetap berada di bawah daripada suhu tubuhnya. Karena suhu testis itu tidak boleh lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, dia akan merusak daripada sel spermatozoa. Nah, kalau bagian-bagian ini, bagian-bagian lapisan ini nanti praktikum ya akan detail baru bisa lihat. Nah, apa sih mekanisme termoregulator? Itu sangat dipegang oleh otot tunika darah yang fungsi daripada otot tersebut dia akan berkontraksi bila suhu lingkungan turun. Dia menarik skrotum membawa testis mendekati tubuh hangat dan apabila suhunya tinggi dia akan menjauhkan testis tubuh. Peran ini sangat penting kalau otot tunika datos ini mengalami gangguan itu menyebabkan uh, hewan tersebut mengalami infertilitas karena apa namanya tadi suhu testis itu memang tidak boleh tubuhnya. Ini pembagian testis. Jadi bagian itu yang bagian hitam ini skrotum, kemudian namanya tunica vaginalis, kemudian ada namanya tunica dartos. Nanti kalau apa namanya pratikum itu mungkin tunica vaginalis itu bisa kalian dapetin, tapi kalau tunica dartos kadang-kadang sulit ya karena dia nempel di pada skrotum. Kemudian saluran-saluran itu ada saluran vas deferens. Nah ini sih dari gambar ya, nanti kalau praktikum baru bisa dijelaskan. Nah ini ya, ini kalau kita toreh itu kalau kalian pernah melakukan kastrasi, pasti bisa lihat pembagian-pembagian dari lapisan-lapisan testis. Jadi mulai dari tunica vaginalis, kemudian tunica dartos. Uh,
hewan. Nah, primer kalau yang jantan testis. Primer itu mana organ penting yang akan memproduksi sel. Testis ini letaknya uh, kemudian testis itu akan digantung oleh yang kita sebut dengan funiculus spermaticus atau korda spermaticus, juga kadang-kadang istilah itu ada. Kemudian harus normal. Kalau yang ini harus antara testis kiri dan kanan dia harus sama besar. Jadi kalau ternyata testis hanya satu, yang kiri misalnya besar, yang kanan itu tidak, itu yang nanti mengalami gangguan bisa yang kita sebut tadi cryptopchip. Nah, apakah cryptopchip itu kalau keduanya tidak turun ya permanen, tapi kalau satu masih bisa, masih fertil gitu. Nah, kemudian ke testis ada memiliki bagian yang kita sebut dengan mediastinum. Tapi kalau di praktikum mungkin tidak bisa detail melihat bagian ini, karena bagian ini adalah banyak atau tempat daripada produksi spermatozoa. Jadi proses pembentukan spermatozoa yang kita genetis itu terjadi di tubulis seminiferus. Dan tubul itu atau tubulus itu kayak rongga-rongga itu ya, yang di dalam itu ada banyak spermatogenia. Spermatogenia itu adalah calon atau bakal yang akan menjadi sel spermatozoa. Nah, di antara tubulus itu ada istilahnya sel interstitial leydig atau sel leydig gitu yang sering dikenal. Sel leydig ini memproduksi dari hormon testosteron. Kemudian juga ada namanya sel Sertoli atau sel penunjang. Jadi semua sel-sel ini memiliki peran yang penting dari masing-masing sel. Nah, ini testis. Kalau praktikum bisa lihat ya, kita lewatin aja gambarnya. Nah, kalau dibuatkan preparat histologi akan seperti ini tampaknya. Jadi ini tubulus ya, tuburan itu tubulus saluran di mana jumlahnya atau panjangnya itu berapa tadi sudah disampaikan, yang fungsinya adalah proses spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Nah, ini proses spermatogenesis tidak membahas lagi karena ini juga kuliah embriologis pasti sudah dapat. Yang penting kalian harus tahu morfologi spermatozoa. Jadi ada kepala, leher, dan ekor. Kalau nanti praktikum bisa melihat melihat spermatozoa itu rasanya bisa ya, nanti kita akan buatkan preparat untuk melihat morfologi dari spermatozoa. Dan spermatozoa ini pun kalau bermasalah itu paling banyak ada bisa mulai dari kepalanya yang lepas dari ekornya yang bercabang gitu, ataupun jalannya spermatozoa yang lambat itu salah satu faktor yang menimbulkan infertilitas pada ternak pada yang jantan. Nah, ini proses spermatogenesis, tidak menjelaskan lagi. Nah, ini yang penting kalian tahu adalah berapa lama durasi dari spermatogenesis masing-masing ternak. Kalau pada sapi itu 54 hari, hampir
eh, 2 bulan jadinya kurang lebih. Kemudian domba dan 49 hari dan babi hari. Spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu adalah mulai dari proses spermatositogenesis, permiogenesis sampai terbentuknya spermatozoa gitu. Kemudian fungsi daripada testis, tadi Ibu sudah sampaikan testis itu adalah organ primernya. Jadi yang pertama tadi sudah fungsi sebagai memproduksi dari sel spermatozoa. Fungsi yang kedua adalah produksi hormon yang kita tahu pasti adalah hormon testosteron. Nah, kalau di jantan itu tidak banyak hormon yang dibicarakan. Paling penting adalah hormon testosteron. Tapi kalau yang di betina itu yang banyak ya hormon, mulai dari FSH, LH, prolaktin, ada oksitosin, ada estrogen, progesteron, ada relaksin, inhibin gitu ya. Itu di betina itu peran hormon tadi itu sangat penting dalam proses pembentukan mulai dari folikel sampai perkembangan oosit gitu. Dan perkembangan dari atau menyebut tanda-tanda birahi pada betina. Nah, fungsi tadi pertama sebagai fungsi testis adalah produksi sel, yang kedua produksi hormon. Kalau yang betina sama juga ya, produksi of oosit, yang kedua adalah produksi hormon. Hormon produksi hormon testosteron itu diproduksi oleh seledik yang tadi Ibu sampaikan seledik. Seledik itu berada di antara daripada tubulusnya. Hormon testosteron memiliki peranan sama untuk libido, kemudian perkembangan kelamin sifat kelamin sekunder, kemudian aktivitas daripada sekresi kelenjar kelamin. Kemudian ada beberapa hormon, ada namanya androgen binding protein, ada inhibin, tapi peran pentingnya adalah di testosteron yang tadi. Kemudian epidermis itu salurannya ada 3 bagian epidermis, mulai dari kaput, korpus, dan cauda. Kaput itu bagian bagian kepalanya ya, bagian kepala. Kemudian korpus itu badannya, kemudian cauda itu bagian ekornya. Kalau kita bisa gambarkan seperti itu, kaput, korpus, dan cauda. Nah, ini dia. Kalau perhatikan dari gambar,
dari kaput itu bagian atas, itu kepalanya, kemudian korpus, itu yang panjang ini korpus, dan ini cauda. Jadi spermatozoa itu mulai dari tubulus yang ada di testis itu, dia akan menuju ke kaput, ke korpus, dan di cauda ini yang disimpan. Cauda tempat penyimpanan spermatozoa. Jadi kalau tidak ada rangsangan-rangsangan, dia akan tersimpan di cauda epididymis. Jadi fungsi epididymis itu ada 4 fungsi: sebagai transportasi, sebagai konsentrasi, sebagai maturasi, dan sebagai penyimpanan. Yang berikutnya adalah phase difference dan ampula. Phase difference itu penting sekali ya, karena apabila spermatozoa itu ada rangsangan-rangsangan, phase difference inilah saluran yang banyak mengandung otot-otot ya. Adanya otot-otot yang menyebabkan spermatozoa yang tersimpan di cauda epididymis itu akan masuk ke dalam vas deferens untuk menuju ke uretra. Nah, peran ini banyak ada, otot-otot ini banyak ada pada dinding-dinding dari vas deferens. Nah, apabila tidak ada rangsangan, jadi kalau spermatozoa masih tersimpan di cauda, nanti dia akan terabsorpsi kembali gitu, dan proses spermatogenesis kembali lagi. Itu proses bagaimana sel spermatozoa dari tempat produksinya sampai keluar ke uretra. Nah, di vas deferens ini ada muskulus yang kita sebut dengan muskulus cremaster interna. Nah, muskulus cremaster ini sangat berperan untuk menaik dan naik turunnya daripada testis. Peran daripada testis dipegang oleh muskulus cremaster interna. Kemudian di vas deferens itu ada bagian ampula. Ampula itu bagian yang paling lebar ya. Di sana itu banyak atau ada zat-zat atau sekresi daripada fruktosa dan asam sitrat. Di mana peran daripada fungsi penting daripada fruktosa ini adalah memberikan nutrisi dari sel spermatozoa. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah vas deferens. Biasanya nanti kalau praktikum itu bingung lihatnya mana vas deferens dan corpus epididymis. Vas deferens itu beda dengan corpus epididymis. Nanti aja diperhatikan pada saat praktikum. Kalau vas deferens itu dia sambungannya mulai dari cauda epididymis. Tapi kalau corpus epididymis itu sambungannya dari bagian kaputnya bagian atas dari epididymis. Nah, ini vas deferens. Kemudian vas deferens ini akan menyatu dengan korda spermaticus dengan bagian-bagian daripada fundiculus spermaticus yang kita semuanya kita sebut dengan korda spermaticus. Jadi perannya itu bisa menarik, bisa menurun. Gitu. Nanti. Kemudian kelenjar-kelenjar yang ada pada spermatozoa ada 3 kelenjar, mulai dari kelenjar seminalis, vesikular seminalis, kemudian ada prostat, dan yang terakhir kelenjar koper ya. Kelenjar kalau pada
masing-masing ternak itu tidak semua kelenjar ini ada atau berfungsi. Kalau pada sapi, kelenjar vesicula seminalis itu lebih banyak produksinya. Hampir 50% dari volume ejakulat itu adalah kelenjar seminalis. Jadi dia mensekresikan protein, kalium, asam sitrat, fruktosa. Nah, sekresi ini sangat penting untuk memberikan nutrisi pada spermatozoa. Jadi kalau sel spermatozoa itu sudah keluar dari tubulus, jadi dia membutuhkan makanan gitu. Makanan itulah yang dipegang oleh atau yang dimotori oleh kelenjar seminalis. Tapi kalau spermatozoa itu sudah keluar atau ejakulatnya itu sudah keluar, dia membutuhkan lebih banyak nutrisi lagi. Jadi kalau spermatozoa itu tidak ada tambahan nutrisi, dia langsung mati di luar. Biasanya pada uh, apa namanya teknik inseminasi buatan itu dengan spermatozoa yang didapat atau ejakulat yang didapat itu sudah ditambahkan nanti dengan bahan-bahan pengencer. Bahan pengencer inilah yang kaya akan nutrisi daripada spermatozoa, ada kandungan-kandungan proteinnya, ada mineral, ada juga antibiotik ya, karena sel spermatozoa itu kalau sudah keluar dari tempat produksinya itu akan rentan dengan namanya infeksi. Jadi peran antibiotik juga ada dalam apa namanya pengencer spermatozoa. Nah, suhu daripada pH daripada kelenjar ini adalah 5,7 sampai 6,2. Kemudian berikutnya adalah prostat ya. Kelenjar prostat itu tidak semua, kalau pada sapi itu tidak berkembang, tapi ini lebih banyak berkembang pada anjing. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar koper atau bulbo-uretralis itu perannya sangat penting ya. Dia sebagai atau menetralisir daripada kotoran atau bekas urin sebelum ejakulasi. kalau kalau pada jantan kan saluran urin dan spermatozoa itu kan satu, itu beda kalau pada uh, betina gitu. Makanya sebelum ejakulat atau diejakulasikan itu peran daripada kelenjar koper itu sangat penting karena dia yang menetralisir atau membersihkan daripada uretra. Ya, jadi ini ya, tidak semua kelenjar-kelenjar ini ada pada hewan atau ternak. Jadi kalau anjing itu ini yang prostat ini yang berkembang. Kalau pada justru kelenjar seminalis nggak ada di anjing, tapi kalau pada sapi kelenjar seminalis ini ada. Kemudian organ luarnya atau organ kopulatorisnya itu penis. Jadi penis itu fungsinya adalah untuk deposisi semen dan pengeluaran urin. Jadi bagian penis itu juga ada bagiannya dari bagian akar, badan, dan ujung. Nah, kalau nanti praktikum, bagian ini tidak semua kalian dapetin, paling setengah ya. Bagian akar udah nggak pasti dapat ya, karena dia uh, itu kan nempel ya pada lemak-lemak ya. Kalau beli itu udah dipotong nih biasanya. Kemudian yang dapatnya itu mungkin ke badannya bisa kalian dapetin dan ujungnya bisa kalian dapetin gitu nanti.
Nah, struktur daripada penis itu kayak akan corpora cavernosum ya. Corpora itu kayak rongga-rongga yang eh, penting sekali corpus corpus cavernosum ini. Jadi kalau pada saat tipe penis itu kan beda-beda. Kalau pada sapi bentuknya atau tipe fibroelastik itu artinya tidak berubah diameternya. Tapi kalau tipe vaskuler itu, nah itu yang berubah kalau pada saat dia uh, ereksi, jadi tipe yang vaskuler itu dia akan lebih membesar. Nah, ini akibat daripada korpus cavernosum itu yang banyak terisi oleh darah yang terkumpul di sana. Jadi peran daripada korpus cavernosum itu dia itu bisa membuat atau membesarkan bagian daripada penis dengan tipe penis vaskuler. Tapi yang tipe fibroelastik, walaupun dia ereksi tetap aja diameternya sekian. Dan pada sapi itu bentuk apa namanya penisnya adalah flexura sigmoid. Nah ini kalau kembali bentuknya adalah seperti ini ya pembagiannya. Jadi testis, kemudian epididymis, testis, epididymis, kemudian vas deferens, kemudian uretra, uretra itu ada pembagiannya. Itu uretra itu saluran ya keluarnya uh, apa namanya urin dan sel spermatozoa. Nah ini penisnya pada sapi bentuk flexura sigmoid, jadi bentuk huruf S. Jadi ada bentuk lengkung seperti ini dan bentuk ini bentuk S pada sapi tetap seperti ini kalau dia tidak ereksi dan bentuk ini dipegang oleh musculus retractor penis. Jadi kalau musculus ini mengalami masalah, tentu bentuk ini akan tidak, bentuk S-nya itu akan hilang gitu. Nah, jadi penis itu kalau dipotong itu kan ada corpus cavernosum tadi yang disampaikan. Jadi korpus itu rongga-rongga seperti ini. Jadi rongga inilah nanti kalau pada ereksi dia akan menjadi ereksi karena terpenuhi oleh darah yang terkumpul di sana. Bagian ujung atau gland penis itu pada dan di ujungnya itu adalah kita sebut dengan orificium uretra externa. Itu adalah lubang keluarnya sperma dan urin. Nah, preputium itu adalah pembungkus daripada penis. Kemudian ada namanya fornix preputii. Mungkin nanti kalau digambar. Kalau digambar seperti ini ya bagian fornix yang kelihatan di sini. Nah, ini fornix perbatasan ya preputium bagian batas antara korpus penis dan di ujung daripada penis itu fornix. Kemudian uretra, uretra itu saluran keluarnya urin dan semen. Nah, kita istilahnya sebut dengan semen. Jadi adik-adik harus paham eh, semen. Semen tadi Ibu lupa sampaikan kalau sel spermatozoa itu sudah bercampur dengan kelenjar aksesoris, itu kita sebut dengan semen. Tapi kalau dia belum bercampur, itu kita sebut dengan sel. Jadi semen itu adalah cairan dan sel spermatozoa. Nah, kemudian uretra itu membentang dari bagian pelvis, kemudian penis, gland penis sampai
keluar lubangnya yang disebut dengan orifisium uretra eksterna. Kemudian uretra itu ada bagian-bagian, ada bagian pelvis, bagian uretra, dan bagian penis. Jadi yang ini tidak terlalu penting ya. Ya, itu aja untuk jantan, tidak sedetail pada betina ya. Ini kalau di gambar ini, nah ini perhatikan ya. Ini kalau itu kan kita ajak ke tempat, Ibu nggak tahu apakah sudah pernah kalian ke sana, ke tempat penampungan spermatozoa, penampungan semen semen beku di BIPD Batu Riti. Jadi kalian akan bisa melihat bagaimana cara penampungan spermatozoa, penampungan semen ya dari hewan jantan, kemudian semen ini diproses di lab sampai spermatozoa ini dibekukan. Jadi kalau sudah dibekukan, jadi bisa sampai beratus tahun pun bisa dipakai semennya ini. Kalau sudah proses pembekuan. Itu nanti kalau kalian sudah koas di repro akan melihat bagaimana proses dari nampung sperma sampai ke sperma itu sudah diproses menjadi semen beku. Nah, kalau di sana itu yang digunakan kalau ini uh, hewan hidup, ya, betina hidup atau ternak yang hidup. Tapi kalau di sana menggunakan dummy, dummy itu apa namanya, tempat atau alat peraga, tapi alat peraga itu sudah dilapisi daripada uh, bau atau hewan apa kulit kulit daripada sapi betina gitu, agar dia si jantannya ini bisa terangsang untuk ejakulasi. Apa tidak menggunakan hewan hidup? Di samping karena kalau jantan itu kan performa badan itu lebih gede. Kalau pakai betina takutnya nanti yang betina patah kalau dinaikin seperti ini. Itu nanti kalian bisa melihat di BIBD Batu Riti proses penampungan semen ya, semen dari proses sampai ke semen bekunya. Itu deh untuk materinya Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya ini kelas apa nih yang ngirim ya? Kelas B ya? Kelas B. Berapa sih? 45. Kelas A ada yang ngirim ya? Kelas A ini 42, berarti kan 87 ya. Aku rasa banyak yang nggak ini nih, nggak join nih. 71. Yang ada yang nggak join, coba Ibu cek ya. Ibu panggil namanya. Ibu udah tahu apakah kalian masih sadar atau tidak ini sambil mendengarkan materinya Ibu. Um, uh,